Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa mawala. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Pemirsa Nuansa TV dimanapun Anda berada, manusia tempatnya salah dan lupa. Manusia sering melakukan kesalahan. Manusia sering melakukan kehilafan. Manusia sering melakukan kesalahan. Baik pun itu kesalahan besar atau kesalahan ringan. Baik pun itu disengaja atau tidak. Akan tetapi di sini bukan masalah melakukan kesalahan atau dosa. Dijelaskan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu ibnu Adam khata'un wa khairu khata'in at-tawwabun. Semua anak cucu Adam atau manusia ini pasti melakukan kesalahan. Akan tetapi sebaik-baiknya anak Adam atau sebaik-baiknya manusia apabila melakukan kesalahan, maka itu bertobat dan berhenti dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga dijelaskan dalam kitab Tanbihul Ghafilin, kubilat taubatu Adam alaihi salatu wassalam li khamsihi shalin. Diterima taubatnya Nabi Adam alaihi salatu wassalam li khamsihi shalin karena 5 perkara. Walam tuqbal taubata iblisa la'anahu Allahu li khamsihi shalin. Dan tidak diterima taubatnya iblis, la'anahu Allah li khamsihi shalin karena 5 perkara. Jadi manusia ini atau Nabi Adam ini diterima taubatnya karena 5 perkara. Sedangkan iblis juga tidak diterima tobatnya karena 5 perkara. Pak Adamu, kalau Nabi Adam ketika melakukan salah, aqarru ala nafsihi, dia mengakui atas kesalahan, dia mengakui atas dosanya. Dia mengakui atas perbuatan yang telah dilakukan, yang mana perbuatan tersebut yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus yang kedua, wa nadima alaihi. Dan Adam ini menyesalinya, menyesal atas perbuatan tersebut. Sehingga Nabi Adam ini tidak akan mengulangi lagi atas perbuatan tersebut yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Walama nafsahu, dan Nabi Adam ini merasa tercela atas perbuatan tersebut. Wa asra'a bitaubati, dan Nabi Adam ini bersegera untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walam yaqnut min rahmatillah, dan Nabi Adam tidak pernah putus asa untuk berharap rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan iblis tidak diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena apa? Lam yukirra ala nafsihi. Iblis ini tidak pernah mengakui kesalahannya. Iblis ini tidak pernah mengakui atas kesalahan yang telah diperbuat, yang mana kesalahan tersebut sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mana iblis ini diperintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bersujud kepada Nabi Adam dulu ketika Nabi Adam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi sempurna manusia, maka iblis ini tidak mau. Malaikat diperintah bersujud oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fasajadal malaikatu kulluhum majma'un. Semua para malaikat bersujud. Semua malaikat bersujud sebagai sujud penghormatan illa iblis, kecuali iblis tidak mau. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Iblis ini merasa sombong, iblis ini sombong, wa kana minal kafirin,
Dan iblis ini termasuk orang-orang yang tidak patuh pada perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan kecongkakan iblis, dengan kesombongan iblis, dan iblis ini tidak mengakui atas kesalahannya dan tidak pernah menyesalinya, maka diusir oleh Allah Subhanahu wa taala dari surga Allah. Walam yalum nafsahu, dan iblis ini tidak pernah terhina atas perbuatan yang telah diperbuat, diperintah bersujud. Tidak pernah merasa terhina iblis ini. Bahkan dalam ayat lain dijelaskan, khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Saya ini diciptakan dari api, sedangkan Adam diciptakan dari tanah. Dengan kesombongan ini oleh Allah Subhanahu wa taala, iblis dilaknat dan diturunkan ke bumi ini. Walam yusri fit taubatih, dan iblis ini tidak bersegera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Iblis ini tidak mau untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qanata min rahmatillah, dan juga iblis ini putus asa dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa man kana haluhu mithla hali Adam qubilat taubatuhu. Jadi barang siapa yang perilakunya sama dengan perilakunya Nabi Adam, insya Allah tobat kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebesar apapun dosa kita, sebanyak apapun dosa kita, bahkan dosa kita sampai ke ujung langit pun, bahkan dosa kita seluas lautan, apabila kita mengakuinya dan menyesalinya dan merasa tercela dan tetap berharap rahmat Allah Subhanahu wa taala, insya Allah dosa-dosa kita akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa Nuansa TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan ini di bulan Ramadan, mari kita bertobat kepada Allah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan adanya istighfar dan kita bertobat kepada Allah, insya Allah dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man kana haluhu mithla hal iblis lam tuqbal taubatuhu. Jadi barang siapa yang perilakunya sama dengan perilaku iblis, maka taubatnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa perilaku iblis? Yaitu tidak pernah mengakui atas kesalahannya, dan tidak pernah menyesal, dan tidak pernah merasa tercela, dan putus asa dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sebagai manusia, sebanyak apapun dosa kita, insya Allah dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa dimanapun Anda berada, dosa ini adalah hijab ma baina abdi wa rabbih. Dosa ini adalah penghalang di antara hamba dan Allah Subhanahu wa taala. Artinya apabila kita selalu melakukan dosa, maka tidak akan mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala, akan terhalang dengan dosa tersebut. Jadi apabila kita melakukan dosa, segera kita bertobat. Las saghair bil istimrar walal kabair bil istighfar. Tidak ada dosa kecil apabila terus-menerus, dan tidak ada dosa besar apabila kita selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita melakukan kesalahan, ketika kita melakukan dosa, bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita bersegera untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita menunda-nunda tobat, jangan kita sampai lalai untuk melakukan tobat. Kita harus bersegera, karena kenapa? Karena pintu tobat selalu terbuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Pintu tobat terbuka luas oleh Allah Subhanahu wa taala. Selama ruh kita masih ada di jasad kita. Terus sebelum terbit matahari dari barat, pintu tobat terbuka luas. Monggo bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum ajal menjemput kita. Ya. Semoga pemaparan pada hari ini bermanfaat terutama bagi
saya pribadi dan juga pemirsa dimanapun Anda berada, semoga bisa ngambil hikmah dan manfaat dari kajian tersebut. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.